Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah wa lahum adabun alimun bima kanu yaktubun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, teman-teman para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian. Wabil khusus sedaya pengurus pengajian di wilayah perumahan, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah, satu anugerah, sehingga kita bisa dikumpulkan di sini majelis dalam rangka taklim ta'lim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas dalam surah Al-Baqarah ayat 10 atau surat At-Taubah ayat 125 terkait resiko jikalau penyakit hati tidak lekas dibersihkan. Akibat apa hati penyakitnya jikalau tidak kita bersihkan? Setiap diri kita sebagai manusia pasti di dalam hati itu ada sebuah penyakit, dan itu sebagai hukum sunatullah. Sebagai anak cucu Adam, siapapun kita, di dalam hati pasti ada beberapa penyakit. Besar dan kecilnya penyakit antara satu dengan yang lain juga gak sama. Dan penyakit di dalam hal ini kami sebut adalah penyakitnya hati atau penyakitnya rohania. Penyakitnya jasmani mesti kita wajib mencari dokter spesialis yang sesuai
menangani penyakit jasmani. Begitu juga penyakitnya hati. Kita wajib untuk bersandar diri terhadap Allah sebagai dokter spesialisnya. Akibat jikalau penyakit dalam hati kita tidak lekas disembuhkan, tidak lekas kita obatkan, hati sampai kapanpun akan menjadi hati yang gelap gulita, dan di dalamnya pasti penuh dengan rasa gelisah, rasa khawatir, bahkan rasa takut. Penyakit hati inilah Bapak Ibu, jikalau belum kita sembuhkan, belum kita sandarkan kepada Allah, menjadikan satu ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak bisa dikatakan betul-betul rohaniyah itu menyembah terhadap Allah dengan benar, alias di dalam hati kita pasti ada sesuatu selain Allah, dan itu kita tidak terasa kalau kita itu telah menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Padahal Allah sudah katakan la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Ya bunayya, wahai anak putuku, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab inna syirka, sesungguhnya menyekutukan Allah, iku la zulmun azim, satu perbuatan yang amat zalim. Istilah bahasa gelap. La zulmun azim itu gelapnya hati notok. Mungkin bisa saya katakan gelap gulita atau peteng dedek. Hal seperti ini akibat hati ini telah menduakan Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam satu ayat, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Orang-orang yang hatinya tertutup, kafaru ini saya artikan hati yang tertutup oleh penyakit tadi yang disebut at-tauhid. Iku yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, menjadikan sebab musababnya hati ini tidak menemui satu cahaya, bahkan hati akan menjadi hati yang gelap. Yukhrijunahum, jadi di situ sebetulnya Allah yang menggelapkan itu. Tapi mengapa
mukhatabnya itu di dalam ayat itu dikatakan at-tauhid, penyakit, padahal itu makhluk. Katanya makhluk nggak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Lah kok tauhid miturut ayat ini yukhrijunahum, ayat kan gitu. Tidak langsung Allah walladzina kafaru awliya'u humut taghut. Kata sesepi dak keliru nih. Kaya ini ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya itu yukhrijunahum. Niki mukhatabe adalah tauhid. Tauhid itu makhluk. Apakah enggak kontradiksi dengan satu ayat yang mengatakan makhluk itu enggak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat? Sesuai dengan kajian Sabtu kemarin, siapa di balik makhluk itu? Jenengan harus kenal, harus tahu siapa di balik makhluk itu. Sebab finasi iku ing dalem menungso. Syai'un utawi ono sesuatu khafiyun kang sangat rahasia. Wa huwa wujudullah. Di balik manusia jenengan iki ada sesuatu yang paling rahasia. Itulah wujudnya Allah. Karena beliau itulah sehingga seakan-akan makhluk itu bisa mendatangkan manfaat dan atau mencegah mudarat. Tinggal kita melihat kemana. Yukhrijunahum, betul mukhatabnya ini terhadap tauhid. Tauhid itu makhluk penyakit hati, yang menjadikan sebab musababnya hati ini gelap. Kalau menjenengan melihat makhluknya, berarti yang menyebabkan bisanya hati gelap adalah penyakitnya hati atau makhluk. Sama dengan jenengan yang asalnya itu ngaji babakan tauhid, kita nggak paham dulu karena isyarah. Setelah zaman masanya itu harus terbuka terang-terangan, jenengan paham. Memang satu sisi secara syar'i seakan-akan
seorang figur A yang menyebabkan jenengan iki asale gak paham jadi paham. Iku mah seakan-akan. Kalau jenengan kali kula melihat mukhatabnya, aktornya itu makhluk tauhid, sampean mesti menyalahkan orang lain. Membenarkan makhluk satu, menyalahkan makhluk lain. Pendidikan tauhid yang murni itu tidak di situ. Pendidikan tauhid yang murni itu memfahamkan, menyeret iman kita itu terhadap aktor yang sebenarnya. Pujaan kita itu ditarik terhadap pujaan yang sebenarnya. Orang kalau sudah betul-betul seperti ini, inilah yang pernah Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah diperintahkan Allah untuk memuja terhadap siapakah kita itu, mujanya. Itu Allah terangkan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi Rasulullah tidak pernah menyampaikan sembah pujalah aku. Makhluk nih maksudnya ya. Jangan melihat aktornya itu makhluk, tauhid itu jangan. Walaupun seakan-akan kayaknya makhluk itu. Sering saya kasih contoh, air kita haus minum, hilang rasa haus. Janganlah kau jatuhkan imanmu itu bersaksi terhadap makhluknya yaitu air, tapi jatuhkanlah kepada ilahukum ilahu wahid. Sejatine Gusti kang nglimputi segala hal apapun. Innallaha bikulli syai'in muhit. Disitulah. Inilah tauhid yang murni ada di sini. Tidak ada unsur tendensi apapun di sini. Jangan kau sembah dan kau puja aku, tapi sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu yang memberikan wahyu aku, ialah ilahukum ilahu wahidun. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Ini Rasulullah sampaikan. Gak pernah Rasulullah itu menyuruh umatnya itu untuk memuji terhadap selain Allah. Itu gak ada. Gak ada. Jikalau toh ada, makalah yang mengatakan itu perlu dipertanyakan. Ingat, kita memakai hukum ijma' qiyas, memunculkan satu makalah atau fatwa, atau memakai hadis, hukum hadis di atasnya. Tapi di situ kok bertentangan dengan hukum yang tertinggi Al-Quran, maka batal. Ijma' qiyas batal, hadis pun juga batal. Satu contoh tadi, di dalam hukum Al-Quran itu tidak pernah ada catatan
bahwasanya Allah menyuruh terhadap Muhammad untuk menyampaikan terhadap umat supaya memuji terhadap Muhammad. Nggak ada. Ini contoh. Justru yang ada adalah perintah Allah disuruh terhadap semua utusannya itu untuk mengatakan terhadap umatnya masing-masing hanya memuja, memuji, bahkan menyembah pada Tuhan. Jikalau di luar hukum Al-Quran ada makalah yang berbalik, maka batilun, hukumnya batal. Sekalipun itu hadis, berarti perlu dipertanyakan. Kita kan sering-sering itu menguatkan dalil akli. Kalau nggak minum, ya gak hilang hausnya lah, ngoten nggih. Realita benar. Tapi apakah hilangnya haus itu sebab air yang kita minum selamanya itu? Inilah Pak, keterbatasan akal kita dalam hal menjangkau, merapat, mendekat terhadap zatnya Allah itu di sini. Terbatas. Laksana air sungai terbatas. Sehingga dangkal air sungai terbatas. Kalau dibandingkan dengan air laut sangat jauh. Sehingga bahasa tauhid itu tidak ada yang memakai Nail, tapi memakai bahar. Artinya kalau bicara tentang tauhid itu mesti air laut, baharut tauhid. Kalau Nailut tauhid nggak ada, karena terbatas. Air sungai itu terbatas. Lah maksud kami Pak, jangan jenengan iki memandang yang kita pandang itu tidak punya hak. Tauhid tadi, penyakit itu, walaupun secara syariah, realita, dalil akli, sebab adanya penyakit inilah hati menjadi gelap. Tetapi lihatlah di belakang penyakit itu siapa yang sebenarnya. Otomatis Allah, bahasa orang Islam. Boleh saya naikkan sedikit, berarti wujud penyakit itu yang bersifatkan negatif itu wujud Allah. Ngapunten, sing menolak empun dipeksa. Empun dipeksa sih. Karepe iku ngeten. Kunyatakan wujudku di dalam lahir supaya makhluk paham. Makanya aku iki rahasiane sira dan sira rahasiaku. Itu maksudnya di situ. Wis pun dipaksa teman-teman.
ora usah dipaksa. Nek pun connect dong, ya udah. Tinggal menguatkan aja ketauhidan jenengan datang Allah. But mengapa harus demikian? Artinya, mengapa harus dilahirkan berupa penyakit? Jikalau itu negatif, jikalau ikut positif, mengapa Allah mendahirkan dirinya itu? Karena sifatnya makhluk ya, itu bersifatkan perkara sing baru teko. Makhluk niku kan ciptaan, ya. Lah ciptaan iki perkara sing baru teko. Lah Khalik yang menciptakan, yang menduduki sifat kidam. Lah niki biar lengkap. Tapi kita harus ingat, tujuan aku Allah mendahirkan wujudku semata-mata untuk mengusir wujud dohirmu he makhluk. Nah, ngelu maneh iki nyun sewu, Pak. Namanya obat. Mengapa harus kita telan dan kita minum? Itu untuk ngusir penyakit. Wujud Allah dinyatakan secara lahir itu semata-mata untuk mengusir wujud ira sebagai makhluk. Niki ngaji ngeluni tingkat tinggi ini. Iku urusan iku si Allah, paham gak paham bukan urusanku. Urusanku cuman nyampe no risalah iki tak. Wis tak serahno nang Allah. Ana sing paham, ya ya, ana sing ora, ya ya, ya wis karepe Gusti Allah. Kula mboten melu bingung. Bapak Ibu hadirin, berarti nek kula tarik gelape atiku tidak sebab penyakit, tapi sebab karena Allah. Paham nggih? Nah, disinilah Pak. Walaupun Allah dahirkan berupa penyakit itu, sehingga penyakit itu seakan-akan. Sekarang positif, perkara positif. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta, gak bisa nyafaati terhadap orang lain, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain. Aslinya gitu loh. Tapi sinten, walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi yang asli nih yang bisa memberikan petunjuk dan syafaah itu hanyalah Allah. Lah syafaat atau hidayah yang beliau sampaikan, berikan terhadap umatnya itu seakan-akan aja dari Muhammad. Tapi asli nih semuanya itu sangka Allah. Makanya umat tergantung Anda memandang dari kacamata mana, silahkan. Kalau kacamata syariat, iman Anda jatuhnya pada makhluk. Kalau kacamata hakikat, iman Anda
memandangnya, bersaksinya, melihatnya Allah. Ya sudah, keputusan akhir tentang penetapan iman tergantung panjenengan kali kula masing-masing. Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Wis, gak usah kekiran. Ya udah, amalmu ya amalmu dewe, imanmu ya imanmu sendiri, agamamu ya agamamu. Udah, nggak kena dicampur-campur. Ini kan asbabun nuzuli kan, ayat ini kan karena Kanjeng Nabi Muhammad pada saat itu kan diajak komunikasi musyawarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, pitung dina iki dibagi loro. Nek iso petelung dina aku nyembah Tuhanmu, ganti awakmu telung dina lagi nyembah Tuhanku. Karepe ngoten. Akhirnya Allah kasih keputusan. Jadi sebelum kami jabarkan, tak simpulkan pengertian surah Al-Baqarah ayat 10 dan surah At-Taubah ayat 125. Ngeten. Jangan kau pandang makhluknya yang menyebabkan gelapnya hati, walaupun seakan-akan itu dari makhluk atau penyakit itu. Tapi pandanglah di balik semuanya itu ada asyai'u al-khawfiyu, sesuatu yang sangat rahasia, wa huwa wujudullah, wujudnya Allah. Pun itu kesimpulannya. Monggo. Al-Baqarah dulu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim, iku ing dalem pira-pira atine menungso. Maradun ana, maradun utawi ana penyakit. Iki bagi kita yang penyakit di dalam hati ini, tidak mau kita mencari dokternya, kita biarkan alias. Ini seperti pohon yang tumbuh subur dan berbuah buah-buahan. Pohon ini disebut sebagai pohon basariah. Ini saya terangkan juga di dalam kitab awal. Pohon basariah. Jadi di dalam hati jenengan ini manusia ada pohon yang tumbuh, Pak. Kalau saya gambarkan pohon itu apabila subur, pohon itu pasti akan menghasilkan buah-buahan. Lah pohon ini menjulang tinggi sampai melewati sak langit itu. Dan di dalam diri semua manusia itu pohonnya itu ada dua. Ini pohon basariah yang kami jelaskan. Ada lagi pohon namanya basiroh. Sama. Kalau pohon basiroh itu subur, dia akan berbuah.
menjulang tinggi sampai ngelewati sap langit 7. Nah, 2 pohon ini endingnya beda. Siapa yang berperilaku menuruti apa kehendak nafsu, maka pohon basariah ini akan subur dan pohon basiroh layu. Dan inilah nanti akan menghasilkan satu buah, diantaranya hasud, riya, takabur, macam-macam, ujub, gumedhe. Ini yang dimaksud ayat marodun, ini penyakit. Tapi beda dengan pohon basiroh. Mengapa kami harus berkata pohon? Sejarah Nabiullah Adam itu pakai pohon. Wala takroba hadhihi syajarah. Pohon. Adam, jikalau kau betul-betul ingin hidup selama-lamanya di surga, jangan sekali-kali pernah mendekati pohon itu. Boten disebut basariah, boten. Oleh karena zamannya sekarang keterbukaan publik, ben cetok tak kasih pohon basariah. Jangan jenenge ngono lho. Hadhihi syajarah itu isyarah. Jangan pernah kau dekati pohon itu. Ah, jelas nih. Hadhihi iki adalah wahia asyajaratul basyariah. Apa basyariah? Sifat manusiawiyah. Ini karena sandingannya nafsu, makanya saya katakan basyariah. Ini saya terangkat juga di dalam kitab awal. Itu tidak akan pernah hilang, Pak. Buah-buahan itu tidak akan pernah hilang, bahkan tambah bau banyak. Ini yang mengakibatkan hati atau ruhaniah kita itu gelap. Siapa yang memanjat pohon ini terus sampai ke ujung, endingnya itu ketemu anarun. Orang syariat mengatakan rokok. Nah, padahal anar itu adalah sifat, karakter, maknanya panas. Di dunia ini hati jenengan berhubung penyakit iku kathah, isinya khawatir, gelisah. Jangankan kita yang miskin, yang kaya pun saya khawatir. Khawatir kehilangan kekayaannya. Biasa. Kita yang punya popularitas, punya status di tengah masyarakat, kita ditokohkan karena kita ahli ilmu. Ngaji Qur'ani, ngaji hadisi, ngaji apapun, masyarakat sama memberikan jempol. Akhirnya jeneng-jenengan iki ngali, asalnya klason, akhirnya punya nama lakop,
nama tambahan. KH, wus macam-macam. Gede Pak ati niki. Waduh. Pasarnya subur ya. Tambah ujuk Pak. Ingat, ini semakin jauh pada Allah. Kalau semakin tambah dekat. Padahal perbuatan saya secara dohir, masyarakat sudah tahu baik, pol baik. Tapi masyarakat gak tahu sebenarnya baik itu milik siapa. Masyarakat menuduh baik milikku. Ya ngoten toh? Iki cara penyakit itu Allah dawuhkan ayat berikutnya. Fazaduhumullahu maradha. Jikalau ini kau biarkan, syarat yang tersimpan di dalam kalimat sebelum fazaduhum itu ada syarat. Sesuatu yang tersimpan. Apa? Jikalau penyakit ini tidak lekas kau sembuhkan, kau operasikan, fazadahum, mongko nambahi ing atine wong kuwi mau sapa Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah nambahi apa? Maradon, penyakite. Boten tambah waras tapi tambah gendeng. Tidak hati menemui cahaya, justru malah tambah gelap. Sampai kapan? Kalau tidak ada tindakan, kesadaran hati untuk mendekat pada Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Ya udah, iki ning dunya. Diteruskan sejarah ini tersambung setelah kematian. Iki tambah nemen Pak. Tingkat kesadaran seseorang itu di titik itu nanti. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Ketika perkara yang mengagetkan seluruh manusia, hatinya akan sadar tentang hal ini. Muniku namine wis kasep. Ingat, kecewa itu tidak di depan. Getun iku ana buri. Dan ora terjadi getun. Biar tidak terjadi hati sampai dalam kekecewaan yang amat besar. Udah. Walaupun tidak ada keterangan yang di ayat ini untuk itu, saran kula wis ndang sadaro, ojo gendeng terus nang sakliyane Gusti Allah. Ngoten to karepe. Terus di samping kita mengalami kegelapan, apa selanjutnya? Walahum lan niku tetep ketuwe mereka atine azabun utawi anane siksa alimun kang sanget. Di dunia paling sampai niki hanya gelisah, khawatir, takut, tidur nggak bisa nyenyak, makan nggak bisa penak, hanya itu. Coba setelah kau tinggalkan dunia, walahum adzabun alim. Bentuknya apa?
Mengapa dikatakan adabun alim, siksanya lebih besar? Karena kesempatan Anda sudah habis. Kesempatan sudah habis. Ya Allah. Tapi semuanya manusia ngalami seperti ini. Artinya apa? Di dunia ini ngalami seperti ini siapapun kita. Makanya ayat ini diturunkan untuk mengingatkan kita supaya ada revolusi dalam hal keimanan, revolusi perubahan dalam hal perilaku ruhaniah kita, hati kita. Itu yang mau. Mengapa Allah memberikan siksa yang amat pedih? Bima sebab perkara kanu kang do ana do nglakoni sira kabeh iku yaktibu. Bima kanu yaktibu. Karena di dalam diri kita berdusta, gak percaya. Ya sudah. Coba, kalau kita saat di dunia sudah diingatkan oleh Allah, kita sadar dan beriman, beda. Berupaya pasti kita akan bagaimana cara sebelum kematian datang sudah terjadi proses tahali, sudah terjadi proses taubatan nasuha, kembali kepada Allah. Tapi kalau yang tibun, kita nggak percaya. Sampai kapanpun kita akan berdusta. Mohon maaf, Pak. Mengapa kita yang tibun? Mengapa kita nggak percaya? Kan yang menjadikan nggak percaya kan sebab Allah. Lagi itu dah. Oke. Kita proses dulu. Olehnya kita nggak percaya disebabkan penyakit di dalam hati ini tidak jenengan kali kula pergi ke dokter itu bahkan bertambah. Ini persoalan. Tapi gak mungkin, Pak. Sekelas siapapun kita, tatkala kita ini belum belajar tentang Bahrut Tauhid, sekelas siapapun kita, namanya gak percaya. Gak akan mengatakan bahwasanya pengajaran Tauhid itu benar, gak mungkin. Tipis atau kandel syariat jenengan, jikalau tidak menyadari dan berbelajar di dalam Bahrut Tauhid, tetap mengatakan itu salah. Ini konsep pun, Pak, rumus ini pun. Kan gini, perkara kehidupan duniawiyah itu kan nafsu jadikan sebagai perkara yang menyenangkan. Dibikinkanlah kehidupan dunia itu menggiurkan terhadap kita, bahkan kekal. Padahal sejatinya itu panas. Bagaimana tidak terasa panas, bahkan nikmat. Dibikin seperti itu memang. Tipis atau kandel syariat kita, jikalau sudah terbuai dengan kehidupan duniawiyah, siapapun kita pasti gak akan percaya terhadap penyakit anti itu sudah dekno gelapi hati boten percaya.
Karena tertutup Pak dengan nikmatnya dunia. Yastakhibunal hayatan dunia iki. Tertutup hati kita. Memang Gusti Allah yang mengunci dan menutup, yang menjadikan itu membuai terhadap kita. Cuman persoalannya, mengapa sebab Allah buaikan terhadap kita? Itu tadi jawabannya, ketika saat diingatkan gak percaya dengan perkara sing asli, iman yang murni, gak percaya. Rumus mengatakan siapa yang campur aduk dengan api mesti panas. Siapa yang campur dengan air mesti dingin. Ya sudah, itu rumus sudah tergantung kita. Jadi persoalannya gelap ini Pak, tidak hanya berlaku cukup di dunia saja, enggak. Berkelanjutan. Justru malah kita setelah kematian selesai, di situ kita akan masuk dalam wilayah yang sudah tidak terbatas. Atau boleh saya katakan, kehidupan setelah kematian itu kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang tidak ada tipu-tipu. Hak ya hak, batil ya batil. Gak ada tipu-tipu. Sudah gak ada khilaf, perbedaan gak ada. Dalam ayat lain Allah juga mengingatkan, benailah hubunganmu pada Tuhanmu, dan jangan kau tinggalkan membenahi hubunganmu terhadap sesama manusia. Raihlah, benailah hubungan hatimu pada Allah, dan jangan kau tinggalkan membenahi hubungan dirimu pada sesama manusia. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Niki surah Al-Baqarah. Tergantung umat ini percaya atau tidak, mana yang harus diutamakan, tergantung, terserah. Saya tidak ada hak untuk memaksa diri. Surat At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladina, anapun utawi wong akeh, fi qulubihim ing dalem pira-pira atine alladzina iku maradun, ana penyakit, dan penyakit itu tidak lekas dia bawa ke dokter. Adapun orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh beberapa penyakit dan mereka tidak mau untuk disembuhkan, ya fazadahum mongko nambahi sapa Allahum ing mereka rijsan ila rijsihim. Ini bahasane boleh saya artikan reget, di antara beberapa reget atau apa-apa. Wa matu wa hum kafirun. Jenengan kalih kula niki sama mati. Mohon maaf. Kalau tidak lekas kita sembuhkan, penyakit itu tambah. Dalam konteks di dunia sampai mati, kita
tergolong orang-orang yang hatinya tertutup. Wamatu kafir. Kafir itu maknanya tertutup. Ketutup. Jadi hati yang terhijab. Sehingga Allah jadi gaib, Allah jadi gelap. Ya, kafirun itu. Memang sengaja tidak saya artikan kafirun, kafir umum. Wong Jopo biar gak menyentuh nyenggol urusan agama. Kafirun itu saya artikan hati yang tertutup. Tertutup oleh penyakit di dalam hati ini. Akhirnya wujud nyatane Allah itu gelap. Simpel mawon jane. Kuwi nek kepingin Allah iku wujude nyata di dalam hatimu, ilang ana penyakite ati. Lho wis sederhana nggih. Sekarang walaupun membahas tentang akibat penyakit hati yang ada di dalam hati yang tidak disebutkan, walaupun bahas itu tetap saya tutuno solusi, kita bicara solusi bagaimana itu bisa hilang. Ya pergi ya ke dokter, golekana Gusti Allah. Karena dokter yang bisa menyembuhkan penyakit hati hanya satu, Allah. Lah wujudnya Allah di. Nah, wis. Ngelu maneh engko. Saya katakan carilah yang sederhana, carilah guru-guru akhirat. Sebab beliau yang punya resep, punya obat, jenengan akan disuruh untuk siji tolabul ilmi, belajar tentang masalah ilmu tauhid. Kedua, amal, praktek khalwat uzlah. Ketiga, istiqomah. Pun ini solusinya. Nek pingin dijabarno telu iki mau, ya sok Ramadan dengan detail monggo. Ramadan jatuh tanggal pinten, Pak? 1 Maret nggih. Berarti saya mulai Jumat. Malam Sabtu itu sudah ngaji. Habis taraweh. Tahun ini enak. Dulu-dulu kan ngaji rungon aja gitu. Nanti sampai bawa kitab. Alhamdulillah kitab awal sudah selesai. Informasi dari pihak pencetak tanggal 26 sudah dikirim ke pondok. Sementara saya berpesan hanya 1000, terbatas dulu. Nanti lihat konsumennya bagaimana. Saya menyiapkan khusus bagi pemula. Tapi bukan berarti selain pemula tidak boleh memiliki ndak. Silakan. Untuk anak putu monggo. Dan status kitab niki sudah terakui secara nasional. Menkumham saya dapat izin. Sudah. Jikalau dalam penulisan ada kekeliruan, wis biasa, namanya manusia, lho. Keik ono kurang titik lah, ketambahan titik lah. Ya, mohon dikoreksi dan dibetulkan. Karena kami sebagai manusia gak mungkin bisa sempurna, enggak. Adalah pasti kesalahan dalam penulisan. Jenenge tangan, Pak. Ngapunten. Awalnya sih tangan tak setorno gak diterima, kudu diketik. Berbentuk file. Aduh, ngeluh. Maunya sudah rekoso nulis, terus dikon ngetik. Arabnya, Indonesianya boleh yang ngetik, Pak. Gak tahu ngetik
Gitu, ngapunten lho ya. Apalagi ngetik huruf Arab. Ya wis. Ya gak apa-apa lah, gak apa-apa. Tetap saya lakukan karena itu prosedur. Akhirnya alhamdulillah selesai. Yang jelas ini bisa dikonsumsi oleh siapapun, khususnya golongan kita yang ada di syariat dan di thariqah. Sebab melihat judulnya itu adalah Jalan Rahasia Bertemu Allah. Judul kitab ini Jalan Rahasia, jalan khusus rahasia menuju bertemu Allah. Berarti jalan yang tidak pernah dibuka. Oh rahasia, rahasia kan ditutup. Jari ini ada viral no Jawa Barat, ono terowongan iso tembus Mekah, jadi jalan rahasia. Kulo nggih angen-angen mlaku ya opo ini tutup kono suwi. Muniku yo Pak sampean cek imrono ngoten lho. Nanti devisa daerah itu cek tambah lho ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah kita manusia tidak terlepas dari penyakit hati. Tapi bukan berarti kita tidak ada kesempatan untuk kembali ke fitrah. Saran saya, kita datang ke dunia ini, roh ini dalam keadaan fitrah. Tolong sebelum kembali kematian, fitrahlah dulu. Sebab jikalau itu tidak berlaku pada diri kita, maka berkelanjutan setelah kematian kita akan mengalami satu kegelapan yang tidak bisa kita bayangkan. Terakhir, boleh diketahui, percaya gak percaya tutu urusanku. Nyaman loh. Saya juga enggak mempersoalkan Anda percaya atau tidak, lebih-lebih yang tidak. Dan saya juga tidak mempersoalkan jenengan mencaci atau tidak, enggak. Pokoknya saya katakan itu bukan urusan. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, Bapak kami persilakan, 3 orang, Ibu juga 3 orang. Monggo. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Muhammad Tanglet sepindah mengenai kitab ingkang sampun dipun terbitaken. Niku napa dipun miliki umum napa khusus, kanten nate mireng panjenengan dawuh bilih kitab niku hanya dimiliki jamaah ingkang sampun gadah wasilah dhateng panjenengan. Nate kula mirengaken lah wis bilih niku wau saged dipun miliki pripun saged ta rangsal kitab menika. Kaping kalih iki kula badhe taklet mungkin keluar dari tema niku wau tapi boten lepas saking tema niku. Kula badhe taklet mengenai suhudul wahdah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah, wa suhudul kasrah fil wahdah. Niku pripun penjelasane? Sajengipun pengeranipun pripun supados saged musyahadah dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala maketen pertanyaan kula. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah kitab, ini ada dua jenis, Pak. Ada kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal itu boleh siapapun yang mau memiliki, silakan. Ini cara untuk mendapatkan bisa langsung datang ke pondok, dan atau ketika saat saya berangkat ngaji di suatu daerah, pengurusnya di daerah itu sudah komunikasi terhadap pengurus kami butuh berapa, katakanlah butuh 10, berarti kami berangkat ngaji itu membawa kitab 10. Dan atau di antara dua itu nggak bisa, jalan satu-satunya adalah lewat Shopee atau lewat jasa pengiriman. Ini sudah ada yang kami tunjuk untuk menangani hal ini. Ya, pengurus lagi terlepas dengan saya sudah. Ini cara untuk memiliki. Lah, kitab akhir memang betul. Ini hanya nanti boleh bagi panjenengan yang sudah Allah meletakkan wasilah khusus di dalam hati jenengan, baru saged nanti jenengan miliki. Selain itu, saran saya larang, nggak boleh. Pelajari dulu kitab awal, sebab kitab awal ini boleh di kalangan agama apapun, terus di kelas dengan apapun, syariat atau thariqah boleh di situ. Yang maksud tujuannya itu adalah untuk menambah mutu bagaimana cara ibadah jenengan kali kula niki datang Allah estu bisa sampai. Disitulah nanti penjelasannya di dalam kitab itu. Memang benar, Pak, tidak boleh dimiliki kecuali yang hatinya sudah punya wasilah. Ini maksudnya kitab akhir, bukan kitab awal. Lah, bagi panjenengan yang sudah selama ini ngaji tentang kitab awal menuju kemakrifatan Allah, bukan berarti tidak boleh kami larang untuk memiliki kitab awal, dah. Sebagai simpanan jenengan punya anak putu pengen belajar, itu bisa nanti disampaikan di sekitar kitab. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang masalah syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Bersaksilah keesa di dalam banyak, dan bersaksilah banyak di dalam esa. Iki piye maksudnya? Ngeten, Pak. Di dalam Al-Quran, ketika menyebut Allah, itu tidak hanya mutakalim aja, tidak hanya menyebut saya saja, tapi ada yang menyebut kami. Loh, kami lah banyak toh, Pak. Wa nahnu, contohnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat daripada urat lehermu. Urat leher. Mengapa Allah menyebut kami, padahal beliau itu
mufrad. Lah, Bapak Ibu, itu menunjukkan sifat ahadnya Allah itu di mana-mana. Mulai zaman azali sampai habisnya zaman, makanya dikatakan Allah awal, Allah akhir. Wal awalu wal akhiru. Apa sih musyahadah itu? Apa sih bersaksi yang dimaksud itu? Nyawijine roh terhadap urip, sambungi roh terhadap Allah, ini wajib memakai wasilah. Apa wasilahnya? Apa talinya? Yaitu wa huwa adzikru bisiril asrar la ilaha illa anta. Niki nanti kalau sudah dikatakan, mohon maaf, roh ini tersambung terhadap Allah, bahasa Jawa nyawiji, iku bukan berarti si roh makhluk itu iso bisa nyawiji dadi satu terhadap Allah, bukan. Yang dimaksud nyawiji sambung di sini adalah nafi itsbat atau proses takhali ke tajalli. Fananya semua wujud makhluk. Wujud makhluk kan kuwatah Pak ya. Kuwatah. Bagaimana Anda itu di situ tidak mengatakan banyak tapi tunggal? Ya sampean sambung roh sampean ambek urip, ambek wujudnya Allah di dalam setiap yang kita anggap banyak tadi. Ternyata di balik semua makhluk itu ada keesaan Allah, ketunggalan Allah, yang orang Jawa mengatakan urip. Ya udah, sambungan gunung syaratnya yo harus dengan wasilah. Inilah yang kusebut proses jenengan iki solo. Proses jenengan ini khalwat, ninggalno wujud sakliyane Allah supaya nyatakno ketemu wujud kang sejati. Jadi tunggal niku bukan dua hal terus gabung dadi siji, enggak. Bahkan nek kalau Ibnu Athaillah memberikan penjelasan itu cuman gini, la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat nggak ada. Jadi di situ mandek Pak, keterangannya nggak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, dikatakan nyawiji, tunggal, ahad, di maqam musyahadah, bersaksi yang benar, itu tidak ada yang melihat, yang dilihat, mata untuk melihat, semua fana. Wis, jadi kita copot nih. Kalau keterangannya terus ya, ternyata dan ternyata itu akan muncul dengan sendirinya di dalam hati jenengan. Innani anallah, maksudnya di situ. Atau banyak di dalam tunggal, dalam diri jenengan. Di sini kan meliputi beberapa juz, Pak. Banyak di dalam tunggal. Kondisi kita, badan ini ada tangan, ada kaki, ada organ-organ yang bekerja yang tidak sama, fungsinya darah nggak sama, fungsinya susum juga nggak sama, kulit, daging, balung, getih juga semuanya nggak sama. Dikatakan baik, tapi ketunggalan di situ. Berarti urip kuwi
ini Bapak Ibu, dohir iku wujud nyatane batin. Wujud nyatane batin ya dohir kuwi. Tinggal jenengan ati iki nama sakliyane Khalik itu masih ada apa enggak? Pun saran saya, sing sering ati sampean iki wukuf kolbi meneng. Berjalanlah hati itu dengan rasa yang fungsinya merasakan, mengimankan wujud nyatane Allah, urip iku yang hadir di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan. Gak usah disebut, dirasa tok. Sing sering belajarlah untuk berlaku seperti ini. Sebab hanya dengan cara inilah alasan Allah nanti akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Ketika saat nur makrifat menyala, maka seluruh penyakit yang ada di dalam hati kita dalam surah Al-Baqarah dan At-Taubah tadi, saat itu langsung musnah. Musnah langsung. Akhirnya yang wujud iku aku, yang berkehendak iku aku, yang berkudrat iku aku, berirodah ilmu hayat sama sampai kalam yo aku. Terus selanjutnya setelah itu muncul keakuan dalam diri saya, lalu apa selanjutnya? Hatta ya'tiyakal yakin. Bertahanlah terus iman yang sudah benar ini sampai di dunia Anda secara totalitas dihilangkan Allah, yaitu kemati enteng wis. Sampai wis gak mikir sego pecel, besok iku gak mikir garwaku iki jauh blojo, wis ora mikir balas. Saking enake wong mati ning kuburan ora tau mulih, gak balik. Saking enak, wis muga-muga mek ngoten tok kula. Muga-muga ketemu enak mekaten. Nggih. Lanjut. Terima kasih, bismillah. Mohon izin Gus, saudara jamaah, mohon maaf kalau pertanyaan kurang berkualitas. Yang pertama, bahwa saya ini lagi menikmati proses. Sebagai anak menikmati proses, gitu Gus. Kedua, kemudian saya ini tadi di sebuah yang disampaikan Gus tadi, kekhawatiran yang luar biasa. Saya mencoba untuk kasus kami, begitu ya. Ketika soal angsuran Gus ya, kemudian mencoba kita sondingkan ke akad itu. Setelah kala pencalekan kemarin, bagaimana 1,5 kemudian kita edarkan hanya 1 minggu, kemudian itu terlibat di angsuran. Ini saya kemudian yang sudah masuk di hakikat dan ma'rifat, sebuah gambaran bahwa saya, teman-teman yang di angsuran ini ya, yang penagih ini selalu menggeluti pikiran kami. Oke, saya berjustifikasi bahwa saya memandang bukan makhluknya. Oke.
Tapi kemudian saya berkecamuk di pikiran saya, apakah Allah nantinya, apa Gusti Allah ini menghilangkan yang saya anggunkan gitu, atau Allah akan memberesi yang saya anggunkan. Kemudian itu ada gejolak di pikiran saya. Itu yang pertama. Kemudian kalau itu kita serahkan dengan ke akad, saya harus kemana mengisbatkan rasa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkenaan dengan mimpi. Lagi-lagi ini proses sebenarnya. Kemudian kemarin pas siangnya itu saya dimarahin orang nomor 1 di sebuah kabupaten, karena saya ketepatan adalah ketua PSSI di sebuah kabupaten Gus. Kemudian malamnya saya kok mimpi jenengan itu ketika kita ngaji di sebuah panggung, kemudian jenengan manggil saya untuk menarik sebuah panggung. Nah, saya melihat panggung itu kok sangat tinggi, kemudian panggung ini jatuh. Jatuhnya itu aneh Gus, jatuhnya itu tidak kemudian brek, tapi melayang enak gitu. Melayang enak dan jenengan menenangkan kami yang ada di panggung. Kemudian ngajinya tidak jadi. Akhirnya tuan rumah itu memasukkan di sebuah rumahnya, tapi yang bisa masuk rumah itu ada sebuah tanda minuman. Yang minuman ini enak sekali. Kemudian saya dikasih, jenengan sudah masuk, saya dikasih, oh berarti saya bisa masuk. Di situ itu ada sebuah makanan yang enak, tapi lantainya sangat kotor. Kemudian yang buah-buahnya itu dijatuhkan dari kayak melayang melorot gitu Gus ya. Kemudian baru kita makan. Itu yang kedua. Itu apa? Terus kemudian kalau seorang murid mimpi gurunya itu apa? Jangan sudah sering menjelaskan hal-hal itu. Tapi kalau seorang murid, seorang anak mimpi ayahnya, mimpi putunya, mbahnya atau mimpi gurunya, itu ada apa yang harus sebagai ini pemahaman apa yang bisa kita ambil. Yang kedua, yang ketiga mereview ketika sholat berjamaah di pantai yang di Malang itu Gus ya. Saya semangatnya untuk hadir, walaupun jalan seperti itu ya, menikmati perjalanan. Kemudian saya berangkat itu sudah ngomong, kalau nggak ada, saya pengen ada kholwat berjamaah. Ternyata sudah ada. Nah di situ jenengan ketika kholwat itu hanya satu, ingat yang menciptakan. Saya herannya itu ketika ada klausul itu, saya ingat orang tua Gus. Terbayang selalu orang tua. Nah kemudian ketika pulang saya diskusi sama teman-teman yang bersama saya yang juga paham tentang itu yang benar. Dari kandungan ibu itu yang menciptakan sampaian, itu yang benar. Nah kemudian saya berpikir metafakur ketika kejadian Adam sama kejadian Hawa yang langsung Allah seperti itu. Kemudian kenapa kita makhluk ini atau manusia ini harus lewat ibu-ibu kita? Nah itu artinya apakah itu yang benar? Nah bahasa hakikat, bahasa marifat itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia tidak terlepas dari namanya proses. Fitrah, kotor, fitrah. Ada yang seperti ini, ada yang fitrah, kotor, selawasi kotor. Dan proses itu memang sudah Allah tetapkan terhadap kita sebagai manusia. Sehingga mengapa kita manusia dihadapkan Allah itu dua macam ketentuan, yusri dan usra, ketetapan senang dan susah. Ternyata semua itu jawabannya untuk liyabluwakum,
ayyukum ahsanu amala. Uji sebagai ujian terhadap kita, yang jawabannya apakah hati tetap di ahad atau di luar ahad. Ujian itu datang yang mengandung satu pertanyaan, apakah hati ini tetap setia pada Allah atau tidak, dan merupakan suatu kewajaran terbiasa bagi kita sebagai manusia. Jikalau dihadapkan perkara senang, iku yo ning ati yo suka. Perkara yang tidak senang alias susah, ati tidak suka. Dan itulah tabiatnya manusia. Wajar. Jenengan ditinggal sedo anak bojo susah. Jenengan ditinggal jabatan, kekayaan susah. Dan itu wajar. Cuman bagaimana cara ketika dua hal yang Allah tetapkan sebagai sunatullah itu didatangkan, lalu dalam hati sampean itu tidak membedakan bagaimana? Ikut jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Tergantung kita mensikapi dari sisi mana. Hanya itu. Proses-proses ini wajib kita alami. Yang kedua, di samping tujuannya Allah menghadapkan liap luwakum menguji terhadap diri jenengan. Kedua, rencana Allah adalah untuk menguatkan keimanan sampeyan yang ada di ihsan, tambah kuat. Tapi mayoritas tambah ambruk. Mayoritas. Apa sebab? Jawabannya di hati panjenengan masing-masing, tergantung kita mensikapi aja. Berkenaan dengan proses ini, apa yang terjadi pada diri jenengan saat ini setelah mengalami sebuah kejadian yang ingin menyalonkan diri sebagai pemimpin, ya dah. Dan di situ Allah tidak merestui, dan akhirnya menanggung angsuran, yang angsuran itu membuat satu pikiran dalam angan-angan kita, sehingga kita nggak tenang. Olehnya ketika kita itu mendekat pada Allah. Okelah, kita hilangkan dari sisi makhluknya. Tapi toh mengapa kok sering muncul juga? Padahal sudah berupaya untuk menghilangkan. Yang mengandung pertanyaan, jikalau saya sudah serahkan itu pada Allah, berarti saya masuk di dalam ketunggalannya. Apakah Allah nanti menyelesaikan atau tidak? Ini sebuah pertanyaan. Jawaban saya gini, sungguh kita nggak punya etika pada Allah. Melakukan sesuatu itu masih ada tendensi.
Etika loh, saya bicara etika loh ya. Etika pada Allah loh ya. Sebab apa yang jenengan lakukan itu bukan Anda yang punya hak bisa melakukan. Bagaimana mungkin kami tidak merasa bisa melakukan terus mengharapkan buah dari apa yang kita lakukan? Kalau hanya sekedar apakah persoalannya itu akan diselesaikan, buka dalam surah At-Tolak ayat 3. Di situ Allah berjanji. Ini berarti tidak hanya memakai pandangan hakikat saja, tapi juga syariat. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang menyerahkan semua persoalan apapun, kecil maupun besar, terhadap Allah, fahuwa hasbuhu, utawi Allah iku hasbuhu, akan mencukupi. Artinya solusi itu pasti Allah datangkan. Tapi etikanya jenengan kali kula dalam bertawakal pada Allah wajib sampean hadirkan. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya berbicara doang. Apa sih tawakal itu? Pasrah tak? Karena kita tidak mampu sebagai manusia itu bisa menyelesaikan suatu masalah kecil ataupun besar. Dasari putih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wakila min hadisi sahih la haula wala quwata illa billah. Allah yang menciptakan manusia, dan segala apa yang terjadi pada manusia bersumber dari Allah. Dan juga dikatakan di dalam satu hadis sahih bahwasanya kita manusia tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun dan mencegah perkara yang jelek apapun, gak bisa. Semata-mata itu bisanya illa billah. Jadi tawakal itu menyerahkan diri, syaratnya tidak boleh ngakui, itu loh tawakal. Dan itu tidak diucapkan, tapi diikrarkan di dalam hati yang berbentuk perasaan. Itu etika. Kan secara syariat kita serahkan kepada Allah dan Allah berjanji akan menyelesaikan. Nah gitu dong. Aku yakin Pak, Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mau memegang etika. Padahal etika sebagai kunci. Wa may yatawakkal 'alallah. Barang siapa yang tawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Nah, sebelum ayat ini ada ayat 2 membahas tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Loh ini makhrajan itu kebukae masalah dalam datangnya satu solusi. Yang datangnya min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka arah datangnya dari mana.
tentang selesainya satu masalah. Tapi tetap bicara tentang takwa yang ayat 2, ayat 3 berbicara tentang masalah pasrah. Itu etika. Oke lah, kita ikhtiar, tapi kita harus sadar di belakang ikhtiar itu ada siapa. Kalau tahu maka kita tidak akan pernah ngaku-ngaku. Itu pasrah. Kalau saya tegas menjawab, iya, sebab apa? Solusi pasti di tangan Allah, karena Allah berjanji. Cuman andai kata belum terselesaikan, harus kita teliti. Sebab apa? Katanya Allah janji akan mendatangkan solusinya. Ibarat pintu yang tidak bisa dibuka, Allah buka dan Allah cukupi. Kok sampai sekarang belum? Kita harus koreksi terhadap seluruh apa yang ada di dalam hati kita. Yang jelas, baik takwa maupun tawakal harus ada etika. Etika, atau bisa kami sebut sebagai akhlak ilahiyah. Nah, inilah akhlak yang Rasulullah sempurnakan. Alasan mengapa Rasulullah disuruh ke bumi itu sebab di sini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sempurna akhlak. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, terkait mimpi. Ada pengertian apa di dalam mimpi yang sudah panjenengan jabarkan itu? Sederhana saya jawab, apa? Ikutilah petunjuk ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid sampai kapanpun. Intinya betul. Ikutilah petunjuk apa yang sudah Rasulullah ajarkan di dalam jalur dinut tauhid. Sebab itu ada kaitannya antara orang tua dan anak. Gak ada sak dunia itu orang tua itu menginginkan anak itu jadi anak yang jelek. Gak ada toh? Gak ada. Walaupun Pak rampok lah, gak ingin anaknya untuk menjadi rampok. Orang tua kita bodoh, gak mungkin orang tua itu akan menginginkan kita sebagai anaknya lebih bodoh lagi. Gak mungkin. Disuruh menjadi anak yang baik. Karpe ngoten. Berbicara tentang panggung. Panggung itu tempat majelis. Mengapa harus Allah tiadakan? Niki Gusti Allah wis pegel. Dikandani pisan pindho gak kenek, ditinggal wae. Lho ngoten to niku. Sami'na wa asoina. Kan sejarah umat para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi kan sudah terpampang dan tertulis di dalam Al-Quran toh. Semuanya itu sejarah seakan-akan terulang kembali. Zaman Rasul A, apa sebabnya dihabiskan Allah? Keingkaran.
dikasih nasihat si tetap tidak percaya, bahkan menyerang balik. Udah dihapuskan, ganti Rasul maneh. Sama, sampailah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Pertanyaannya, tongkat sejarah itu akan terulang apa enggak? Kalau saya bicara tentang Rasul atau Nabi dari sudut pandang hakikat, nggak sama dengan kacamata syariat. Intinya mek ngeten, disebut Rasul iku hanya illa mubasysyiran wa nadhiran, wakila illa rahmatan lil ngalamin. Nah, untuk menjadikan rahmat atau mubasyiron tidak terlepas dari dinu tauhid. Risalah tauhid itu pasti beliau sampaikan, yaitu risalah yang khusus mendidik ruhania ini biar tidak mengikuti nafsu. Makanya terkenal ajaran hakikat. Beda risalah yang mendidik jasmaniah ini disebut syariah. Beda-beda syariatnya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariatnya beda. Bahkan sampai sekarang juga berubah karena tergerus oleh zaman. Contoh kecil, dalam berkendaraan zaman Rasulullah, di zamannya memakai onta, keledai, atau kuda. Zaman kita beda, Pak. Syariatnya beda. Dan itu tidak menjadikan keabsahan tidak sah, enggak. Sah. Tapi satu yang tidak berubah, risalah para rasul sampai detik ini apa? Dinu tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Beliau sampaikan juga. Dan risalah itu juga disampaikan di zaman kita ini. Urusan umat sekarang sampai dulu menurut kami sama, terbagi menjadi dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqa. Ada yang menerima petunjuk itu, ada yang tidak mau menerima alias menolak, dikarenakan bersikukuh hatinya mengikuti hawa nafsu. Panggung itu diilangi berarti ngajine dikurang. Enak, nyantai banget. Denak nika ora gelem son awakmu bandina biasae awakmu kelayapan. Sekarang tak kurangi ganti matur suwun. Kok gak mesti sanceng kewatah ngoten. Langsung sedoyo boten. Ya sita tak onggah-onggahne. Sik sadar apa enggak? Ngono wis gak sadar, ya iku sing kok enteni total jenderal ora ngaji. Tenang, Pak. Di rumah sendiri, dengan keluarga sendiri, nyantai. Nah, Bapak Ibu, ketika
Ketika saat itu sudah terjadi, berarti mimba di alamatil azab, bentuk tanda-tanda azab mau disiapkan Allah. Yang kedua, yang diperintahkan Rasul itu bukan manusia tapi malaikat. Sing teko iku dudu makhluk manusia tapi malaikat. Dulu gitu. Dulu gitu. Bapak Ibu hadirin, jadi arti dari sebuah mimpi tersebut hanyalah biar hati kita lebih baik daripada yang sudah. Untuk yang ketiga, yang keempat, mereview apa yang terjadi. Sebelum review, apa etika yang harus saya lakukan biar tidak seperti apa yang telah diterangkan tadi, walaupun panggungnya itu sudah Allah tiadakan, supaya kami tidak masuk pada golongan di mana golongan yang diadab Allah. Jawabannya sederhana. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Sesibuk apapun jasmani jenengan, dalam rangka untuk memenuhi akhlak dunia ini, upayakan di dalam hati kita masing-masing untuk selalu mengingat Allah, baik siang maupun malam. Artinya, jangan pernah kita itu teledor tentang masalah bab zikir. La tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Walaupun zikir tersebut belum bisa menjadikan kehuduran hatimu kepada Allah, maka jangan pernah kau teledor dengan zikir tersebut. Makanya bahasanya dzikron katsiron. Masalah mereview apa yang terjadi di saat jenengan ngantep malang ya, terkait masalah kholwat berjamaah. Kami dulu Pak, mengapa sih nggak memerintahkan untuk kholwat berjamaah? Nggak pernah. Bahkan nggak pernah saya tanya pada anak pondok mulai dulu sampai sekarang, pernah aku ngajak kholwat bareng, nunggu bareng malam? Nggak pernah. Mengapa demikian? Ingat, kholwat itu nyepekno ati sangka saliyane Gusti Allah. Justru yang kutekankan adalah khalwat binafsi, nafsi sendiri-sendiri, supaya nggak terpengaruh dengan yang lainnya. Masalah tempat dan lain sebagainya terserah. Mengapa demikian? Saya akan mereview juga tahun 1982, membandingkan antara khalwat berjamaah dengan tidak.
artinya saya jadikan sebagai pengalaman untuk tidak terulang kedua kali terhadap santri-santri. Biar korban saya sendiri, jangan pernah ada korban kembali. Oleh karena di Malang kemarin permohonan sangat, terus pokoknya dirayu-rayu gitu loh Pak ya. Ya wis rapopo, mung sedilut wae. Tidak jam-jaman Kak. Mungkin hanya 5 menit kan situ. Tapi kesimpulannya teman-teman macam-macam. Ada yang lebih enak dan lebih boten. Ada yang lebih enak ya berjamaah ya kalau gitu. Bapak Ibu, kejadian apa yang sudah dialami di situ itu bentuk Allah menampakkan apa yang ada di alam kasaf, di mana harus kita ketahui baik di alam muhadarah maupun alam mukasyafah itu sebetulnya wujud anani Allah. Ini bagi kita yang sudah suhudul wahdah fil kasroh, sudah masuk akad di dalam banyak loh Pak, nggak ada masalah. Kalau kita belum di situ bermasalah. Makanya biar tidak banyak masalah, jangan bikin masalah. Caranya bagaimana? Udah, petunjuknya jenengan itu ketika berkholwat cukup zikir tersebut masukkan di dalam hati, jangan di akal, jangan diputar-putar di akal, jangan. Kita itu orang bermasalah Pak, maunya keluar dari masalah, tapi jangan bikin masalah. Piye carane kita tidak akan bikin masalah, biar masalah itu yang ada pada diri kita itu selesai. Itu tadi. Kita harus tawakal kepada Allah. Ya sudah, tinggal kita mau menjalani atau tidak, semuanya aku kembalikan pada panjenengan masing-masing. Yang jelas 1-3 saya simpulkan, kita manusia itu tidak lepas dari noda dan dosa, kesalahan atau kekotoran. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lepas dari kekotoran. Wa anibu ila rabbikum. Bejo banget bagi kita yang belum kedatangan satu masa yang Allah pastikan datang. Kita sudah keluar dari masalah itu. Masalah kotor itu Pak. Berarti masuk di dalam masa fitrah, berarti sudah lepas dari masalah. Ingat, orang mati akan susah nazaknya jikalau masih kegandolan dengan sesuatu selain Allah. Susah. Artinya kita kembali kepada Allah itu akan berat Pak, jika masih ada yang gandoli. Aku mau ngelakoni ini, bagaimana istri, anakku, suami, bagaimana statusku, bagaimana, udah kegandolan. Jadilah kau seperti bumbung yang bumbung sudah tidak ada. Ugel-ugel ini loh apa? Ros
rosane kok. Cara lari biyen niku damel mercon disogok niku lho. Kalau iling zaman kalau hiburan itu ambek pete, kembangi pete ya, dilebokno, disodokno ben cek metu suarane, ben ngeneki kancane. Ngoten niku sawan nangis. Bolong, nos, nggak ada beban, nggak ada penyumbat, jadi penak. Cukup nggih? Pun sebelum kami tutup terkait masalah Ramadan bagi ibu bapak, dari mana sumber agama, dari mana sumber bangsa, suku apapun, bila mana menginginkan untuk mengenal diri di dalam diri, silakan untuk Ramadan tak buka secara umum, boleh untuk bermukim atau duduk ataupun lewat live, silakan. Karena hanya Ramadanlah kami akan membahas secara detail tentang masalah proses-proses manusia itu untuk menuju dan bertemu Allah. Oke, insyaallah kami mulai hari Jumat depan itu waktunya habis sholat tarawih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semua apa pada malam hari ini yang Allah anugerahkan berbentuk ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.